Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali ala Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, baik dari YouTube maupun dari TikTok. Aku ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh terus kamu potong lalu kamu unggah ulang dan kamu adu lagi dengan video yang juga potongan, itu jadi kacau nanti ya. Tolong jangan, linknya saja kalau berkenan, kalau nggak usah, nggak apa-apa ya. Oke, kita kemarin telah memparipurnakan, waduh keren amat. Memparipurnakan, menamatkan, menyelesaikan ya kajian kita tentang Quran surat Az-Zukhruf, khususnya ayat berapa kemarin, 5767, ada 10 ayat kita dekonstruksi tuntas, tas. Sebetulnya itu juga sudah aku bahas, cuman tidak seperti kemarin itu khusus ya, supaya kalian lebih mudah memahaminya, mempelajarinya, karena dia sudah dibahas tapi itu serpihan, artinya ada di topik ini, ada di topik ini, atau kalau kami orang Sumatera bilang ada di tajuk ini, ada di tajuk itu gitu. Bagi teman-teman santri Isra tentunya nggak masalah karena mereka mengikutinya selalu sistematis sehingga paham alur ceritanya itu. Tapi bagi yang di TikTok mungkin agak sulit, maka dari itu aku bikinkan satu video khusus seperti kemarin membahas surat Az-Zukhruf ya. Dan aku telah mendekonstruksinya untuk kalian. Aku ulangi lagi seperti tadi. Kalian terima, maksudku terima itu begini. Kalian ambil dulu, kalian pelajari, kalian endapkan, baru kalian menentukan sikap. Pemikiran-pemikiran yang aku tawarkan kepada kalian itu diterima atau ditolak itu hak prerogatif kalian. Jadi jangan pernah berpikir kalau ngaji sama Gus Putih apa saja yang diomongin Gus Putih harus diterima. Oh enggak begitu, enggak boleh. Di sini orang-orang merdeka kok. Aku merdeka dan aku juga harus menghormati kemerdekaanmu menggunakan otak, berpikir rasional. Itu kamu merdeka. Aku jamin merdeka. Enggak aku dogma. Di sini enggak ada dogma. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman TikTok dan teman-teman YouTube, nah ini agak repot juga ya. Karena dia terpaksa bergeser sedikit ya. Beberapa waktu lalu kan aku menjelaskan, karena itu terjadi perdebatan di internal saudara kita Kristen ya, bahwa Yesus itu diciptakan, dia bukan pencipta gitu ya. Nanti akan berujung ke kitab Yohanes ya, cuma kan ini kita keluar dulu. Yang artinya kalau dia diciptakan tentu dia bukan Allah. Karena Allah itu tidak diciptakan dan dia menciptakan. Nah, dua-dua ini tidak dipenuhi kriteria ini oleh Yesus. Maka dari itu apakah Yesus memasuki sebuah kriteria sehingga bisa disebut Allah? Kan tidak bisa. Ya. Jadi awalnya tajuknya ketika Yesus diciptakan. Dan sekali lagi itu pun sebetulnya sudah pernah kita bahas dalam serpihan-serpihan tajuk yang sudah aku nggak hafal lah ya, sudah nggak tahu 2000 berapa sekarang di videonya ya. Aku nggak hafal. Teman-teman santri Isra itu bisa memahami dan akhirnya bergeser ya. Karena apa? Ya semuanya kalian, entah itu kalian Islam, entah itu kalian kafir, kalau kalian berpikir secara objektif, suka tidak suka,
senang tidak senang bahwa Al-Quran itu lebih spektakuler karena dia mengatakan Yesus itu mencipta dengan disi holako, bukan ja'alna. Yang itu ada di surat 349, surat Al-Imran, dan surat 5110, yaitu surat Al-Maidah. Kalau di Bible ini, ya, Bible ini itu tidak ada dikatakan Yesus itu menciptakan. Bos, kamu carilah. Jangan membangun silogisme ya. Aku minta tekstual supaya tidak ada perdebatan di antara kita. Di mana Yesus menciptakan. Nanti kan larinya ujung-ujungnya itu ke Yohanes 1 pasal 3. Yang itu nanti akan aku jadikan closing statement dalam kajian kita ini di seri-seri akhir. Kajian gue itu kan dia singular, tidak strike. Dia berputar-putar dulu. Set, masuk ke intinya. Nanti akan kita bahas, dan itu pun sebetulnya di serpihan-serpihan video yang lalu sudah aku jelaskan tentang Yohanes 1 pasal 3. Beda dengan di Al-Quran. Di Al-Quran itu jelas-jelas diksinya holak. Ya. Jadernya holak yang kemarin sudah aku jelaskan. Itu artinya menciptakan, bukan ja'al, bukan menjadikan. Nanti ada yang kamu menciptakan, aku menciptakan, nah itu tasrifnya saja. Tapi dari kata itu dari kholaq, yang artinya ya mencipta. Jadi Al-Quran itu lebih terang-terangan, lebih percaya diri Yesus pencipta. Nah, masalahnya ini sepertinya hampir semiliar dengan kemarin ya yang kita bahas surat Az-Zukhruf, ketika Kanjeng Nabi itu menyampaikan yang menyembah dan yang disembah masuk neraka jahanam gitu ya. Itu sudah kita bahas hampir semiliar dengan ini. Kita kan sudah satu frame, satu pemahaman. Ya. Bahwa dia itu bisa kita terima sebagai alif lam lam ha, sebagai Allah, sebagai Allah kalau kita, saudara kita bilang Allah. Itu kalau dia punya kapasitas dan otoritas mencipta. Lah, sementara di Al-Quran di surat 5 dan surat 3 ya. Surat 349 dan surat 5110 itu dikatakan Yesus mencipta loh. Tetapi bagaimana kok selamanya forever umat Islam tetap bertauhid. Mereka hanya mempunyai Allah yang tunggal dan Yesus itu adalah utusan yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung sebagai Bapa yang dia sebut begitu di dalam perjanjian baru. Kalau di perjanjian terakhir nanti lain lagi ya. Tidak pernah umat Islam melakukan apoteosis atau deifikasi yang seperti dilakukan oleh teman-teman Kristen. Nah ini kan jadi menarik. Gitu ya. Jadi kemarin tajuknya itu sedikit berubah, yaitu Al-Quran mengatakan Yesus itu menciptakan. Nah, aku dalam rangka menjelaskan bagaimana kok bisa meskipun Yesus itu menciptakan, tapi bagi orang Islam Yesus itu bukan Allah. Padahal kita sudah sepakat, presaposisinya sudah kita bangun bersama, ya. Sesuatu yang menciptakan itu dia pasti Allah, gitu. Nah, aku dalam rangka menjelaskan itu. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya, aku kan terbuka. Silakan berkomentar. Yang penting bagi aku sih komentarnya itu apa ya, memenuhi estetika. Dan itu bukan hanya aku, TikTok sendiri, YouTube sendiri juga memberikan peringatan itu sejak awal toh ya. Jadi nggak ada urusan mau dia Islam mau kafir, nggak apa-apa, silakan saja komentar selama komentar itu memenuhi kriteria estetika ya, kriteria akademis kan begitu. Dan untuk yang di TikTok karena memang tidak tersimpan, aku nggak bisa kasih tanggapan. Yang aku bisa kasih tanggapan yang berkomentar di YouTube. Makanya aku sarankan kalau mau komentar silakan masuk ke channel YouTube-nya. Nggak apa-apa nontonnya di TikTok, nanti kan bisa direview ulang masuk ke YouTube gitu ya. Oke. Sebagai bentuk apresiasiku, aku akan bacakan komentar yang masuk ya di seri yang keberapa ini?
sama gerai itu langsung dikasih seri yang ke-11. Padahal itu sebetulnya 11 dari ketika Yesus diciptakan gitu loh. Ya kan kacau ini kalau orang nggak tahu masuk ke sini cari seri ke-1 dalam Al-Qur'an Yesus mencipta. Ya ora ono. Yang nggak ada, nggak ketemu. Karena dalam Al-Qur'an Yesus mencipta ya itu kelanjutan dari ketika Yesus diciptakan, subbab gitu loh ya kalau kita nyusun karya ilmiah. Nah, kalau hal-hal seperti ini nggak dijelaskan kan, terus tiba-tiba kamu nyelonong masuk saja terus ini mana seri ke-1-nya kok tiba-tiba seri ke-11. Waduh. Ya bubar. Mendasmu nggak ketemu kan memang nggak begitu gitu ya. Dan ini kalau ini dikatakan sebagai keterbatasanku ya aku terima, tapi tolong kasih masukan gimana caranya supaya sistematisnya itu jalan. Karena di tengah perjalanan itu ada tajuk utama, nanti ada subtajuk yang itu juga nggak kalah pentingnya. Ini kan comparative religion, maka kita nggak bisa terlepas dari Alkitab dan Al-Quran, gitu loh ya. Oke. Nah, begitu juga yang terjadi saat ini ketika aku membaca komentar, gitu ya. Aku baca komentarnya dulu dan terima kasih untuk yang sudah berkomentar, ya. Pertama dari Kang Nurkolis ya, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam Islam rasional guru, oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian Bobby Kucing, amin ya robbal alamin, oke, matur thank you. Kemudian Soleha kita Gispati, alhamdulillah nyimak, salam Isra Tuan Guru dan buat semua, oke, matur nuwun. Pinjerin ya, semoga dikuatkan, amin amin, matur nuwun. Kang Aljus Mas Duki dari Bandung ya, hadir lagi dari Bandung, like kedua, mantap. Kumaha pawartosna Kang, dititik tirisnya, di dia mah tiris ya, tiris sepanjang hari. Tiris itu dingin kalau bahasa Sunda ya. Atur nuhun Kang Aljus. Kemudian ada Kang Norman Fadilah, masih dan lanjutkan Gus. Oke, mantap, terima kasih Kang Norman Fadilah. Kalau nggak salah ini balik papan ya. Jadi ada papan, nah dia di baliknya, maka disebut balik papan. Just kidding. Kemudian Keynes ya, hadir, terima kasih. Sesepuh kita yang punya Tangerang, Pak Ikhwan Tamim, salam Isra Tuan Guru, ke salam Isra juga. Ini beliaunya ini pernah berguru langsung kepada almarhum, semoga Allah merahmatinya, yang baru saja meninggal. Beliau tokoh ya, tokoh pemikiran Islam ya, gospel fikirnya Islam, yaitu Bapak Azumadi Ashar, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Beliaunya ini pernah, karena beliau ini alumni IAIN, dulu IAIN belum ada UIN. Itu panjang ceritanya kenapa IAIN berubah jadi UIN ya. Terima kasih Pak Iwan Tamim, ini sesepuh kita dari Tangerang. Nanti ada sesepuh kita juga dari Langkat Sumatera Utara itu ya, yang sekarang lagi di balik papan ya. Oke. Lanjut Kang Muhammad Danwari, waduh namamu panjang sekali. Canggih Gus, oke, matur nuwun. Yosimbar, bahas dong Yohanes 10 ayat 30 ya. Oke, nggak masalah, nanti kapan-kapan kita bahas, tapi urutan dulu ya, urutan dulu. Atau nanti kita singgung lah ya, kita singgung. Kemudian Kang Mas Wahyu Sitepu, padahal sudah terbaca ketika engkau meninggikan anak manusia, akulah dia. Iya Kang Mas, ini saudara kafir kita ya. Aku kan memberikan apresiasi semua kepada yang Islam, kepada yang kafir, tetap aku apresiasi, aku hormati ya. Seperti ini Kang Mas Wahyu Sitepu ini ya, dia bilang begini. Padahal sudah terbaca ketika engkau meninggikan anak manusia, akulah dia gitu. Lah iya, ketika akulah dia itu terus kenapa rupanya? Ada apa dengan pernyataan itu Kang Mas? Apakah dengan akulah dia terus Yesus simsalabim abrakadabra jadi Allah begitu? Sudah dijelaskan kok. Padahal sudah terbaca ketika engkau meninggikan anak manusia. Anak manusia.
anak manusia jadi Allah gitu. Itulah yang aku bilang apoteosis atau deifikasi. Kamu silakan belajar, tanya sama jangan yang goblok-goblok, kamu tanyain yang nggak ngerti. Tanya sama dosen-dosen Alkitab lah, apa itu apoteosis, apa itu deifikasi. Jadi kalau hanya berbakal akulah dia, terus Yesus jadi Allah, itu kok nggak begitulah. Coba tanya kepada saudara kita Kristen Saksi Yehova, tanya kepada Mormon, tanya kepada Unitarian. Apakah dengan ayat ini mereka memahami terus Yesus itu jadi Allah? Kan enggak begitu Kang Mas. Jadi kalau padahal sudah terbaca, iya sudah terbaca. Masalahnya membaca itu bukan berarti otomatis mengerti. Gitu loh. Kamu sudah baca belum? Sudah. Kamu ngerti belum? Soal baca itu bidadari kecilku itu nanti baca bisa tak kasih ini Nduk Alkitab. Ini Al-Qur'an. Itu dia bisa baca. Orang dia pendidikannya Muhammadiyah kok. Dia bisa baca itu, tapi dia mengerti, paham belum tentu. Ini Nduk Alkitab. Dia bisa baca, tapi dia paham belum tentu. Nah, ini sama dengan kamu. Padahal sudah terbaca. Aku tanya kamu sudah baca belum? Kalau kamu sudah baca, terus dengan bekal akulah dia kamu akan melakukan apoteosis atau deifikasi. Itulah dalam ajaran agama kita, gue bilang kita ya, karena satu-satu jalur. Kalau gue merujuk ke Nasrani, bukan ke Kristen dulu. Yahudi, Nasrani, Islam itu satu jalur anak-anak Abraham. Abrahamic faith, semua itu menuhankan Allah yang tunggal, ehad. Jadi tunggal itu bukan tritunggal. Gitu Kang Sitepu ya penjelasannya. Siapa lagi ini ya? Ini ada lagi pedang roh. Terima kasih ya. Tapi ini pedang roh ini kadang-kadang membosankan ya. Begitu-begitu aja. Aku juga nggak tahu maksudnya apa. Ya. 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 Sama dengan pil pahit, ya. Pil pahit begini baca. Baca juga dong Yohanes 5:19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jika Bapa bisa menciptakan anak juga bisa. Bisakah nabimu mentahan klaim seperti itu? Apa yang Allah Subhanahu wa taala dikerjakan oleh nabimu?" Ini juga yang aku bilang, dia bisa baca tapi dia tidak paham. Sama nanti yang aku mau jelaskan ya. Jangankan di kitabmu ini pil pahit ya. Kalau madu kan manis, ini pil pahit ini. Ya, ada nggak Yesus menciptakan? Coba. Ada nggak? Yesus menciptakan, ada nggak? Maka aku bilang lebih spektakuler Al-Quran. Al-Quran terang-terangan Yesus itu menciptakan. Jadi masalah yang kamu bilang ini, aku lebih ngerti daripada kamu. Dan kamu harus ngerti juga, Al-Quran itu lebih spektakuler. Yesus menciptakan. Kalau kamu mengatakan Yesus mencipta, itu bermain silogisme. Ini silogisme ini, bukan tekstual harafiah. Kalau di Al-Quran harafiah dia. Yesus menciptakan. Jadi baginda Yesus itu diamini oleh Al-Quran kalau dia menciptakan. Kan itu yang sedang mau aku jerat. Lalu kenapa ketika baginda Yesus atau Kanjeng Nabi bisa menciptakan, dia tetap saja tidak pernah dan tidak akan diakui sebagai alif lam lam ha. Di situ duduk permasalahannya. Lalu kamu ajukan ayat ini. Kan sama saja. Aku dari Batu Malang sini mau ke Jakarta. Sampai Semarang kamu ajak balik ke Surabaya. Terus balik lagi ke Malang. Ya nggak mau aku. Ya nggak mau. Kamu nggak baca bahwa ya lihat ini ya. Lihat ini. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa. Di sini dia diksinya mengerjakan sesuatu. Itu pun dia tidak bisa kalau tidak melihat Bapa. Kalau di sini bukan.
Bukan mengerjakan, dia langsung holak. Kamu tapi kan nggak bisa lisanul Arabian. Kemarin sudah aku jelaskan. Langsung di sini mencipta, nggak basa-basi. Al-Quran tuh nggak pakai basa-basi. Kalau kamu kan membangun silogisme, gitu loh. Dan di sini seharusnya kamu pahami, Yesus bisa nggak mengerjakan, ya bikin duren aja lah. Kalau dia nggak melihat Bapa, bisa nggak? Bisa nggak Yesus bikin duren atau bikin apa ya? Yang enak lagi apa? Cempedak. Kalian tahu nggak cempedak? Cempedak itu adanya di Sumatera. Nanti ada lagi seperti tapi bukan di Kalimantan, dan itu harus dilindungi. Nama mereka bilang apa ya? Karena kalau cempedak itu memanjang. Kalau yang di Kalimantan tuh bundar seperti bolat. Ya. Cempedak itu lebih harum daripada nangka. Bisa nggak Yesus bikin cempedak? Ya. Sudah jelas kok dikatakan di sini ya. Coba aku baca pelan-pelan ya, Kang Mas Pilpahit ya. Kamu bilang baca juga dong Yohanes 5:19. Ya aku baca. Ya. Oke. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jelas nggak di situ? Aku nggak tahu harus pakai cara apa supaya otakmu itu bisa mengerti Alkitab. Ini terjemahan LAI loh ya. Kalau kamu nggak terima ya protes sama LAI. Karena aku kan hanya mengikuti LAI. Begitu itu terjemahannya. Coba. Ya. Aku berkata kepadamu. Kamu percaya nggak sama Yesus? Aku itu Yesus. Yesus berkata kepada kamu. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi ada relativitas Yesus terhadap Allah, anak terhadap Bapa. Ini lu paham nggak sih? Nggak tahu gue. Lu kalau di gereja diajarin gimana sama pendetamu? Pil pahit versus madu manis. Kalau pil ya pahit, kalau madu. Gue nggak ngerti mas. Ya, gue kadang-kadang juga heran ya. Itulah kalau dogma sudah masuk ke otak, akhirnya ketika kita membaca Bible itu tunduk terhadap dogma yang kita pahami. Itu bahaya. Berarti kamu melakukan eisegese bukan exegese. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman ya, kan mulai bergeser tajuknya. Jadi gini aja lah ya, aku bikin ini gimana tuh? Ini nanti jadi sendiri atau enggak? Ini bagian dari pertanyaan saudara Kristen kita yang ada di kolom komentar. Ya. Gimana nih tajuknya? Romantisme teologis gitu aja lah ya. Jadi saudara kita ini berromantis. Romantisme teologis. Ya. Aku akan jelaskan. Ya, Yohanes 5:23 yang dia tanyakan juga ya. Yohanes 5:23. Ya, nanti akan aku compare ya dengan Quran surat An-Nisa ya, surat yang keempat ayatnya piro ya? Sebentar, lupa aku ayatnya 150 151. Ya, kita compare. Ya. Tetapi inilah tajuk ini lahir dari
apresiasiku terhadap komentar-komentar saudara kafir kita dalam seri Al-Quran itu mengatakan Yesus menciptakan. Al-Quran mengatakan Yesus menciptakan itu sebabnya dari ketika Yesus diciptakan. Kan dia sudah begini. Gimana itu jelaskannya? Aduh. Gimana tuh? Ini apa dijadikan seri yang ke berikutnya aja? Ya. Jadi intinya ini nanti Al-Quran gini aja tuh, ini dalam tanda kurung ini tuh ya. Ini tanda kurung gini. Nah, nanti di sini apa tuh? Ketika Al-Quran apa gimana? Enggak, yang di tajudnya itu kamu tulis apa? Ketika Al-Quran mengatakan Yesus diciptakan atau gimana itu pasnya? Apa? Kamu baca supaya Bapak nggak salah tulis. Ya? Jadi aku akan jelaskan ini supaya saudara kafir kita beragama itu tidak dengan romantisme. Kalaupun kamu di ujungnya sini kan mengkomparasi. Coba aku tuntaskan. Jika Bapak bisa mencipta ya anak juga bisa. Bisakah nabimu mentahan klaim seperti itu? Apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan dikerjakan oleh nabimu. Ya. Apa judulnya? Dalam Al-Quran Yesus mencipta. Nah ini loh ya. Ini judul utamanya itu ini. Dalam, aku singkat aja ya. Al-Quran ya, Yesus mencipta. Gini ya tuh. Ya. Yesus mencipta. Nah ini tajuk. Ini sebenarnya bukan tajuk utama juga. Tajuk utamanya adalah ketika Yesus diciptakan. Terus aku menjelaskan, mengkomparasi dengan Al-Quran. Terus aku menjelaskan juga, mengapresiasi komen yang masuk dari saudara kafir kita sebagai wujud tanggung jawab intelektualku dan aku harus berlaku fair. Yang Islam juga aku kasih apresiasi, yang Islam juga aku kasih apresiasi. Gitu ya. Oke. Aku mau menjawab yang ini ya. Jadi saudara Kristen kita mau mengcompare antara Yesus atau Kanjeng Nabi Isa ya, baginda Yesus itu ya Kanjeng Nabi Isa itu, ya. Tapi kalau si Pil Pahit tidak mengakui bahwa Yesus itu bukan Isa, ya seharusnya nggak masuk ke diskusi komparatif religion seperti ini. Aku belum tahu nih pernyataan dia, apakah dia itu, karena di dalam kekristenan juga terpecah menjadi dua besar. Satu kelompok mengatakan Yesus itu ya Isa itu ya Yesus, cuman ditulis dengan berita yang berbeda. Satu kelompok yang mengatakan Yesus bukan Isa bukan Yesus. Nggak tahu, mereka berdebat, ya itu urusan mereka lah. Tapi bagaimanapun ada gereja Isa Al-Masih, itu nggak bisa dibohongi lagi. Kecuali kamu goblok. Dan kalau kita buka terjemahan-terjemahan lama, kalau kemarin sore kamu nggak tahu, coba buka Bible terjemahan lama zamannya yang Letzker dan segala macamnya. Itu Ise Elmeze, tulisannya pakai pada waktu itu mungkin belum ada Z, belum ada Z sudah ada Y, atau belum ada Y sudah ada Z. Jadi Ise Elmeze gitu tulisannya. Isa Al-Masih. Jadi terus Isa mau kamu bantah dia bukan Yesus, kamu makan sabun apa? Geblekmu. Coba. Kalau siapapun, yang Islam juga begitu. Kalau kamu sudah memahami bahwa Isa bukan baginda Yesus, jadi Kanjeng Nabi Isa itu bukan baginda Yesus bukan Nabi, sudah, nggak perlu masuk ke dalam diskusi perdebatan teologi seperti ini. Karena orangnya kan berbeda menurutmu. Justru kita berdebat itu karena orangnya sama, ceritanya kok beda, itu dia. Gitu loh ya. Nah sementara ini gue anggap Pil Pahit ini ada dalam kelompok Yesus itu adalah Isa itu adalah Yesus. Kalau dia pada kelompok yang menolak bahwa Yesus bukan Isa bukan Yesus, berarti dia geblek, ngapain juga masuk ke channel-channel komparatif religion seperti ini gitu ya. Oke. Begini pemahamannya Pil Pahit ya. Kamu kan mencoba mengkomparasikan ya dengan Nabi
Nabimu berarti nabiku kan, Nabi Muhammad gitu ya. Jika Bapa bisa mencipta anak juga bisa. Pertanyaan gue jawab dulu. Kenapa Yesus bisa mencipta? Apakah dari dirinya sendiri? Kamu baca baik-baik Yohanes 5:19 itu. Supaya nggak geblek gitu loh. Kan sudah dikatakan, aku berkata sesungguhnya ya, aku berkata, Yesus berkata. Jadi Yesus itu berkata kepadamu, mau kamu bantah. Jangan ngaku Kristen kalau kamu bantah ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Ya, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dan itu pun diksinya mengerjakan, bukan menciptakan. Nggak ada diksi Bapa menciptakan dan aku pun bisa menciptakan. Nggak ada. Coba kamu cari sampai modar, mbok golek nggak ono. Al-Quran lebih terang-terangan, Yesus mencipta. Kan berarti kan spektakuler Al-Quran. Tapi bukan berarti gue tidak menghormati Bible. Jangan dipotong gitu loh ya. Ini biasanya bajingan-bajingan tukang curi video gue dipotong-potong jadi kacau nanti. Ya, coba jawab dulu ya. Jika Bapa bisa mencipta, anak juga bisa. Iya, kenapa Yesus bisa mencipta? Ya, bisakah Yesus menciptakan itu tanpa melihat Bapa? Apakah Yesus itu menciptakan dari kehendak dirinya sendiri? Itu kamu jawab. Kalau kamu jawab Yesus bisa menciptakan dari kehendaknya diri sendiri, berarti kamu goblok. Kamu menentang Yesus, kamu antikris. Simple kan? Karena apa? Baginda Yesus mengatakan dia tidak dapat mengerjakan dari dirinya sendiri. Terus lu bilang Yesus dapat mengerjakan dari sendiri. Berarti lu apa gue? Pil pahit atau madu manis yang menjadi antikris saat ini. Jadi orang Islam itu bukan antikris. Kami justru love Kris, mencintai Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut baginda Yesus. Ini tolong dipahami. Ya, kita berbeda, tapi kita sama-sama merujuk pada satu sosok yang sama, yaitu Yesus atau Kanjeng Nabi Isa, begitu ya. Nih, sebetulnya di situ sudah selesai ya. Aku nggak harus jelaskan lagi, tapi supaya tuntas nggak apa-apa lah ya. Bisakah nabimu mentahan klaim seperti itu? Klaim yang mana mau ditahan? Kan sudah tertahan, ya. Sudah tertahan. Semua itu kehendak Allah yang dilakukan Yesus. Kalau bukan karena kehendak Allah, subhanallah, ini Allah memberikan inspirasi sama aku untuk menjawab. Aku mengalir saja ini. Mungkin ini yang teman-teman Kristen bilang Roh Kudus. Roh Kudus sedang masuk ke dalam logika berpikir, membantu berpikir untuk menjelaskan kepikirannya Gus Bedi. Benar, tak gitu ya. Itu hitungannya saat, momen. Roh Kudus membantu aku. Ya. Mungkin gitu gampangannya untuk menjelaskan kepada pil pahit ini supaya gebleknya hilang. Ya, ya. Kamu kan bilang, bisakah nabimu mentahan klaim seperti itu? Ya bisa saja. Kenapa tidak bisa? Pertama, Yesus nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak melihat Bapa. Yang kedua, yang dilakukan Yesus bukan dari kehendaknya sendiri. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Ya, kan tertahan. Jadi apa yang Allah Subhanahu kerjakan dikerjakan oleh nabimu. Masalahnya kamu kan tanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan dikerjakan oleh nabimu. Pertanyaannya, apakah Allah berkehendak? Tidak. Kuncinya di kehendak itu. Kalau Allah berkehendak, ya, sebagaimana dia berkehendak kepada baginda Yesus, begitu juga dia berkehendak kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya pasti bisa. Goblok gue. Kuncinya di kehendak. Allah berkehendak enggak? Misalkan Allah bilang, Muhammad, kamu ciptakan, kalau nanti di surat Al-Maidah dan surat 3 kan burung itu sama menghidupkan orang mati. Misalkan Allah bilang, Muhammad, apa kamu ciptakan ular naga gitu. Bisa enggak? Ya mesti bisa. Tapi kan karena Allah tidak berkehendak. Masalahnya itu kuncinya ada di kehendak. Kamu mau ngatur kehendak Allah? Dapurmu orang genang itu ngatur kehendak Allah. Makanya goblok itu harus diselesaikan lewat belajar. Ya, gitu. Masalahnya kuncinya Allah berkehendak enggak? Kalau Allah berkehendak, jangankan ya
membuat burung, membuat yang lebih besar tadi ular naga, membuat apalah yang bisa. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah nggak berkehendak. Itu menunjukkan para nabi tanpa terkecuali Yesus pun itu relatif di bawah otoritas Bapaknya yang disebut kita kenal sebagai Allah. Jadi Yesus itu punya Bapak namanya Allah, gitu loh. Otoritasnya dia anak, otoritasnya dia di bawah Bapak, di atasnya itu Bapak, gitu loh. Kalau Bapak nggak berkenan nggak bisa. Aku jelaskan ini aja sudah 35 menit. Ngerti Belbait? Ini juga yang Islam belajar supaya kamu juga mantek kalau di dalam pesantren itu ada ilmu mantek gitu ya, supaya belajar ngerti. Jadi intinya gini, seperti aku bilang tadi, pil pahit ya. Ini pesan dari madu manis ya. Kalau pil yang pahit, madu yang manis. Membaca itu perlu. Ini saranku kalau kamu mau. Ya. Dan juga sama yang Islam lah, bareng-bareng lah. Nanti dikirain aku pilih kasih untuk semuanya. Ya, membaca itu perlu, tapi jangan berhenti sampai di situ. Awalnya memang harus membaca, kemudian mencermati dan memahami, gitu loh. Supaya kamu nggak gampang dibodoh-bodohi orang, gitu loh. Kemarin kan ada yang orang kafir juga dibodoh-bodohi, dia mau saja. Cuma kan aku mau bahasnya. Pertama itu sudah pernah aku bahas. Yang kedua, apa ya? Yang kedua menjadi rada enggan aku. Tapi ya nggak tahu lah nanti apakah aku akan bahas ulang atau tidak ya. Lihat momennya aja. Karena ada yang lebih urgen. Ketika dia bilang orang Islam itu, dia bilang batu hitam bisa menghapus dosa. Kamu tuh sudah kafir goblok. Kamu tanya sama siapa? Ada batu kok bisa menghapus dosa itu loh. Jadi Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep dalam Islam, dosa itu lewat pertobatan. Dan itu yang diajarkan dalam Abrahamic Faith. Mulai dari Yahudi, dosa itu diceritakan lewat pertobatan. Baru di dalam Nasrani yang berubah menjadi kekristenan, dosa diselesaikan lewat penebusan. Ya itu terserah kalian, aku hormati saja. Mau main tebus-tebusan, kan itu kan dogma yang dibangun oleh Paulus yang bertajukkan soteriologi salib, dan itu sudah kita bahas. Sudah kita bahas itu soteriologi salib. Makanya aku bilang, aku membela Paulus dalam konsep tauhid. Dalam konsep dogma soteriologi salib, aku menentang Paulus.